Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM A1D5244043. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 sampai 7, yaitu psikologi pendidikan dan perkembangan manusia serta teori belajar dan inteligensi. Yang pertama ada hakikat pendidikan dan psikologi pendidikan. Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik secara intelektual, moral, maupun sosial. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses belajar terjadi serta bagaimana cara mengajar yang efektif. Adapun aliran dalam psikologi terdiri dari beberapa pendekatan utama. Behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan respon. Kognitivisme menekankan pada proses berpikir seperti memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Sementara itu, humanisme berfokus pada potensi, keunikan, dan perkembangan diri manusia secara menyeluruh. Ketiga aliran ini memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, karena dapat membantu pendidik memahami cara belajar peserta didik serta menentukan metode pembelajaran yang tepat. Perspektif tumbuh kembang manusia. Tumbuh kembang manusia adalah proses perubahan fisik dan psikologis sepanjang kehidupan. Faktor yang memengaruhinya yaitu faktor internal atau genetik. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan pendidikan dan keluarga. Selain itu, tumbuh kembang manusia juga mengikuti pola tertentu, dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Misalnya, seorang anak belajar berjalan sebelum berlari, serta belajar berbicara dari kata-kata sederhana hingga kalimat yang lebih kompleks. Perkembangan ini juga mencakup berbagai aspek penting, seperti perkembangan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, perkembangan psikososial yang berkaitan dengan emosi hubungan sosial, serta perkembangan bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan memahami perspektif tumbuh kembang manusia, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Proses perkembangan. Yang pertama ada kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir individu, seperti mengingat, memahami, dan menalar dan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, psikososial, yaitu perkembangan psikososial berkaitan dengan emosi dan hubungan sosial individu dengan orang lain. Individu belajar mengenali, mengontrol emosi, serta berinteraksi dengan lingkungan seperti keluarga dan teman. Yang ketiga ada bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Adapun perkembangan bahasa merupakan kemampuan individu dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Ketiga aspek perkembangan ini saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk kepribadian serta kemampuan individu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses perkembangan ini sangat penting dalam dunia pendidikan, agar proses pembelajarannya dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian teori kontemporer sosial emosional anak. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial, pengelolaan emosi, lingkungan yang mendukung. Contohnya, anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang akan memiliki perkembangan emosi yang lebih baik. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial, pengelolaan emosi, dan lingkungan yang mendukung dalam perkembangan anak. Interaksi sosial membantu anak belajar memahami orang lain, bekerja sama, serta membentuk hubungan sehat. Pengelolaan emosi juga sangat penting agar anak mampu mengontrol perasaan seperti marah, sedih, dan senang, sehingga dapat bertindak secara tepat dalam berbagai situasi. Selain itu, lingkungan yang mendukung seperti keluarga yang harmonis dan sekolah yang positif akan membantu anak berkembang secara optimal. Teori behaviorisme dan kognitivisme. Behaviorisme memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya stimulus dan respon. Sementara itu, kognitivisme melihat belajar sebagai proses mental yang melibatkan kegiatan berpikir, memahami, dan mengelola informasi.
Dalam dunia pendidikan, kedua teori ini memiliki peran penting. Berbisme biasanya diterapkan melalui latihan dan penguatan, seperti pemberian tugas dan reward, sedangkan kognitivisme lebih menekankan pada pemahaman konsep agar peserta didik benar-benar mengerti materi yang dipelajari. Inteligensi. Hakikat inteligensi, kemampuan individu untuk berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Teori inteligensi. Inteligensi tunggal, inteligensi majemuk. Pengukuran biasanya mengukurkan tes IQ untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Baiklah, kesimpulan pada materi ini yaitu psikologi pendidikan sangat penting dalam memahami proses belajar dan perkembangan peserta didik. Dengan memahami berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, psikososial, dan bahasa, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Selain itu, pemahaman terhadap teori-teori yang ada juga membantu pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, interaktif, dan mendukung perkembangan emosional peserta didik. Dengan demikian, pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.